Kejadian ini menjadi refleksi mendalam tentang bagaimana kelalaian dalam penerapan standar operasional prosedur atau SOP, kurangnya pengawasan, dan tekanan kerja yang berlebihan dapat merenggut nyawa manusia. Tragedi yang menimpa Supriyanto, seorang pekerja di PT Pupuk Sriwijaya atau Pusri Palembang, seharusnya menjadi pelajaran penting bagi kita semua. Apakah ini bukti bahwa PT Pusri mengabaikan kesejahteraan fisik dan mental pekerjanya? Bukankah keselamatan dan kesejahteraan pekerja seharusnya menjadi prioritas utama dalam sistem manajemen perusahaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Selamat datang di Kalturo Official Podcast bersama saya, host Anda, Kalturo. Kali ini kita akan membahas sebuah tragedi yang mengguncang hati dan pikiran kita semua. Kejadian ini menjadi refleksi mendalam tentang bagaimana kelalaian dalam penerapan standar operasional prosedur atau SOP, kurangnya pengawasan, dan tekanan kerja yang berlebihan dapat merenggut nyawa manusia. Tragedi yang menimpa Supriyanto, seorang pekerja di PT Pupuk Sriwijaya atau Pusri Palembang, seharusnya menjadi pelajaran penting bagi kita semua. Dalam insiden tragis ini, Supriyanto, seorang karyawan tetap, terjatuh dari ketinggian lebih kurang 15 meter di area pengantongan pupuk urea. Sebuah kejadian yang tidak seharusnya terjadi jika SOP keselamatan kerja dan pengawasan diterapkan secara optimal. Sebagai host dan mewakili Lembaga Bantuan dan Pengembangan Hukum Kosgoro atau LBPH Kosgoro, saya ingin menyampaikan rasa keprihatinan mendalam atas hilangnya nyawa seorang pekerja akibat kelalaian sistemik. Insiden ini terjadi pada Sabtu 6 April 2025 di Palembang, Sumatera Selatan. Namun laporan resmi baru diterima pihak kepolisian pada 8 April 2025 memperlihatkan adanya keterlambatan dalam pelaporan yang menambah kompleksitas persoalan. Kejadian tragis ini berlangsung pada saat umat muslim, termasuk Supriyanto dan keluarganya, seharusnya merayakan Hari Raya Idul Fitri dengan kebahagiaan dan kebersamaan. Namun alih-alih menikmati momen penuh sukacita, Supriyanto terpaksa bekerja di bawah tekanan perusahaan yang mengharuskan masuk dan melaksanakan tugas di hari istimewa tersebut. Kondisi ini tidak hanya mengabaikan hak pekerja untuk merayakan hari besar keagamaan bersama keluarga, tetapi juga menempatkan Supriyanto dalam situasi kerja yang penuh tekanan dan kelelahan, yang akhirnya berujung pada tragedi yang memilukan. Sebuah fakta yang tak dapat kita abaikan adalah bahwa korban telah menjalani shift malam berturut-turut selama 3 hari, dimulai dari pukul 23 hingga pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Bahkan setelah 3 hari lembur yang melelahkan ini, korban masih melanjutkan aktivitas kerja tanpa waktu istirahat yang memadai. Apakah ini bukti bahwa PT Pusri mengabaikan kesejahteraan fisik dan mental pekerjanya? Bukankah keselamatan dan kesejahteraan pekerja seharusnya menjadi prioritas utama dalam sistem manajemen perusahaan? Saat insiden terjadi, Supriyanto sempat menunjukkan tanda-tanda kelelahan fisik. Di antaranya terlihat sempoyongan saat bertugas. Ketika tubuhnya tak lagi mampu bertahan, korban akhirnya terjatuh dari ketinggian sekitar 15 meter. Faktor kelelahan kerja ini disebut sebagai penyebab utama tragedi oleh Kapolrestabes Palembang.
Kombes Pol Haryo Sugihartono, yang juga menegaskan bahwa insiden ini murni kecelakaan kerja tanpa unsur kesengajaan. Namun, apakah cukup bagi kita untuk berhenti pada kesimpulan itu? Tidak adakah pertanyaan yang lebih besar tentang kelalaian manajemen dan pengawasan? Standar operasional prosedur atau SOP keselamatan kerja yang seharusnya menjadi panduan utama tampaknya hanya menjadi dokumen tanpa pengawasan yang ketat. Bagaimana mungkin seorang pekerja dibiarkan menjalani shift kerja berturut-turut tanpa jeda di area berisiko tinggi seperti pengantongan pupuk urea? Fakta bahwa lokasi kejadian curam dan menyulitkan proses evakuasi hanya menambah bukti bahwa pengawasan terhadap area kerja ini lemah. Pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan juga tidak dapat lepas dari sorotan. Sebagai lembaga pengawas, tanggung jawab mereka adalah memastikan bahwa perusahaan seperti PT Pusri mematuhi regulasi keselamatan kerja. Apakah mereka telah melakukan pengawasan menyeluruh? Atau apakah tragedi ini adalah bukti nyata lemahnya peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan dalam mencegah insiden seperti ini? DPRD Provinsi Sumatera Selatan telah menyatakan akan memanggil manajemen PT Pusri serta pihak-pihak terkait untuk menjelaskan kejadian ini. Mereka juga berencana mengevaluasi penerapan SOP keselamatan kerja di perusahaan tersebut, termasuk memastikan apakah para pekerja telah diberikan pelatihan keselamatan yang sesuai dengan regulasi. Namun, mari kita ajukan pertanyaan penting. Apakah langkah ini cukup? Apakah hanya akan menjadi ritual formalitas tanpa hasil nyata? Sebetulnya persoalan K3 sudah pernah diklarifikasikan oleh pihak LBPH Kosgoro terhadap kinerja buruk yang terjadi di PT Pusri Palembang. Namun pihak PT Pusri Palembang menganggap permasalahan K3 sebagai angin lalu dan memandang sebelah mata. Tragedi ini juga menjadi cermin buruk bagi dunia tenaga kerja kita. Jika kasus Supriyanto terjadi, berapa banyak lagi insiden serupa yang mungkin tidak tercatat atau tidak dilaporkan? Kita harus bersama-sama mendorong perubahan besar dalam budaya keselamatan kerja agar insiden seperti ini tidak terulang lagi. Editorial ini adalah seruan untuk reformasi besar-besaran dalam sistem keselamatan kerja, baik di PT Pusri maupun perusahaan lainnya. Kita tidak boleh lagi menoleransi kelalaian yang dapat mengancam nyawa pekerja. Keselamatan pekerja adalah prioritas yang tidak bisa diabaikan, dan kita harus berjuang untuk memastikan bahwa setiap pekerja mendapatkan haknya untuk bekerja dalam lingkungan yang aman. Sebagai penutup, saya mengajak para pendengar dan pemirsa sekalian untuk terus mengikuti pembahasan penting seperti ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share podcast ini agar semakin banyak orang yang memahami pentingnya isu keselamatan kerja. Sampai jumpa di podcast menarik lainnya. Terima kasih. See you again.